Agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku, kudune mageri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 179 harus salah Pak ya. Sementara kowe arep nang Selandia Baru kangelan kowe. Diawasi wae kowe. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku iki wis 40 tahun mlebu bandara tahu dipercaya. Terus ngambung tanganku pas arep check in, begitu nggarap tiketku ada KTP-nya Cak. Lah kuwi ngono Cak iki rumangsamu sapa Cak? Lah aku to. Lah kok iso kok takoni KTP-ne iki piye karep. Lah prosedurnya begitu. Nah, mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak kowe wis yakin kuwi. Kok mosok kowe arep mangan pitik-pitik kon buktekke nek dhek pitik iki piye arep. Kowe disuguhi ning warung ayam goreng, terus kowe takon kondo nang sing di warung, "Pak, Bu, ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba? Mana sertifikasi bahwa ini ayam?" Itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang lap-lap itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti Anda check out tanpa bilang. Kan begitu, pokoknya serba tidak dipercaya. Kabeh sak dunya ki maling kabeh di mata kebudayaan global. Nah, ternyata itu mempengaruhi regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Piye coba gue? Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh, hak milik loh. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan, utlubul ilma walau bisin. Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, iki ra cukup negaraku tinggo nampung pendudukku. Iki kudu tak sebar nang sak donya. Kabeh presiden sapa wae sing iso tak suntik ben gelem nrimo pendudukku. Lah ngono to? Nah, sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan. Sudah mendirikan bendera Cina segala macam, betul enggak? Nah, dan itu Pangat malah ngajak kita Indonesia milikku lah, nek ngono jabutan genderone kuwi. Nek ngono usiran kuwi wong-wong kuwi kan begitu. Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina, dipersyarati teknologinya harus dari Cina, karyawannya dan kulinya juga harus Cina, dan kita terima. Ini adalah era Kolobendu, di mana Joko Linglung, putranya Aji Soko, itu akan, Aji Soko ini sanepan, tidak akan saya sebut siapa sebenarnya, itu akan memunculkan yang disebut Petruk dadi ratu. Ketika Petruk dadi ratu iki pagrit dirubuhke kabeh, sapa wae sama
Samulbu Indonesia dan diresmikan dan direstui, dipermudah gitu loh. Kalau rakyatnya sendiri dipersukar, tapi kalau orang lain dipermudah, sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak-bapakmu biar ngalami ketika Gestapo G30S itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek jarine Rangga Warsita mengutip Jayabaya, kuingko wong Jawa kari separo, Cina garis sak judo, bule londo gila kilo, atau diwalik wong Jawa garis separo, bule garis sak judo, Cina gila kilo. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional, wis ora apa-apa ming garis separo kok bari akeh. Nek misale wong Jawa jumlahe 100 juta berarti 50 juta. Ngono ta mikire? Alah nek Cina ming garis sak judo ming wong loro ta berarti? Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judo itu berarti ono lanang ono wedok, jumlahnya tidak harus 1 dan 1, tidak harus 1 dan 1. Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan azwajan itu apa? Inna khalaqnakum apa? Pak Muzamil, yang judo itu Pak, yang berpasangan itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus 1 dan 1. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak jodoh, ya. Itu berarti mek lanang siji wedok siji, wedhus siji sing ngangon siji. Ya rabi. Rabi wedhus salah jan bocah-bocah iki. Tapi bisa 1000 dan 1000. Bisa 1 juta laki-laki dan 1 juta perempuan, bisa toh? Bisa tidak terbatas. Kalau zaujain itu cuma 1 dan 1, lanang siji wedok. Nah, kalau azwaj itu lanang dan wedok relatif, bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek Cina garis sak judo, it means could be 1,000 million or more. Gitu ya. Understand? Ya rakyat sampean ya. Understand not 10. Asisten Medono. Jadi yang jodoh ini yang punya masa depan, betul enggak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separo berarti orang utuh. Wong Jawa garis separo berarti nek separo ora iso mana. Separo itu bisa beberapa makna. Satu, awak dhuwur tok karo awak nisor tok. Mana piye? Dhuwur tok karo nisor tok. Piye to? Ora iso mana to, Pak? Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso mana. Mulane njur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhirnya musnah Jawa. Ini tafsir yang terbaru. Medeni kuwi. Engko nek perang saudara tenan, wong lanang akeh mati, garis paru artine garis wong wedok tok. Akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi Londo. Gitu loh. Iki medeni nek terjadi tenan. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember 30 November tadi, untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol, kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulune, sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi engko nek kesel ya ben wae lah kobong ya ben kobong, kan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari jauh. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu
Banyak sekali nanti contoh-contohnya. Wong saiki kalau saya sebut, coba saya sebut satu orang, siapa Mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke, senengannya abang-abang. Mbak, syariat Islam itu kasih contoh 3 Pak. Syariat Islam, syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah apa? Sholat, terus puasa, zakat. Coba ya, coba yang laki-laki satu. Nek kayak mau abang saiki sing putih, sing putih Mas. Mas, tolong mikrofon nih Mas. Ini Mas. Kalau Anda mendengar kata syariat Allah itu sing dieling-eling apa Mas? Telu wae. Satu, rasa syukur atas apa yang diberikan Allah. Itu syariat. Apa yang diciptakan Allah, termasuk tanaman, tumbuhan, manusia, apa yang kita lihat, selalu kita ingat sama Allah. Ya, jadi syariat Allah itu adalah, kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam. Kalau dia sudah alam, ya sudah lebih luas, gitu ya. Jadi lanang, wedok, abang, putih, jadi ada perjodohan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya, melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam, iki sing bagian ombo-ombo di luar rumah, kan begitu. Itu perjodohan juga ya Pak Muzamil ya, perjodohan juga insya Allah. Perkara dadi ora dadi ya sing rundingan dhewe ya. Ini termasuk polusi Pak Rektor. Maksud saya, orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri. Padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan, sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara, iki agama, iki demokrasi, iki Islam, dipertentangkan. Itu ilmu barat. Lihat apa sejarahnya? Ya enggak dong. Islam kok bertentangan dengan demokrasi? Demokrasi ada dalam Islam, sebagian Islam juga ada dalam demokrasi, kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, bener nggak? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki, dan Anda punya maskulinitas. Nek ora percaya ora biyo, engko lak ketok. Bul sing lanang sing wedok luwih kereng banget sing lanang. Wah, luwih ngono to. Ya to, sing mburi-mburi iki ya iki pengalaman iki. Krompiang, piar. Yes. Iki ya teko iki. Nunggu kursi. Mesem ya mesem iki. Sing lanang ora tau banting-banting piring kok, malah sing wedok piar-pior piang prang ya. Ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan. Fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan. Setiap lelaki punya unsur keperempuanan, dan setiap perempuan punya unsur kelelakian, kan begitu. Jadi min dzakari wa unsa Pak Muzamil, min dzakari wa unsa, bukan min mudzakarin wa muannatsin. Apa bedanya Pak Muzamil? Jadi min dzakarin wa unsa, kalau dzakar itu yang punya dzakar. Yang punya dzakar. Ya. Unsa? Kalau unsa ya itu, unsa itu kan, maaf, itu tanda kewanitaan. Unsa itu, maaf, lawannya dzakar. Dari situ. Jadi kata dzakar dan unsa menunjuk kepada jenis kelamin. Maka dalam Islam
jenis kelamin, jenis kelamin. Tidak berarti subjek dari yang memiliki kelaminnya. Betul, jenis kelaminnya. Jenis kelamin, jadi unsurnya, faktornya, dimensinya, potensinya, betul enggak? Betul, betul. Nah, gitu. Ini namanya epistemologi tadi, Pak. Ya. Nah, kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak harus toh. Potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Ya. Makanya antara rektor dan mahasiswa, antara pemerintah dengan rakyat harus ada manajemen dzakarin wa untha. Harus ada manajemen pada saat apa seorang rektor harus lembut, pada saat mana yang lain rektor harus keras, kan begitu. Ketika Anda demo ke rektor, itu Anda dzakar. Ketika Anda approach dengan kelembutan kepada rektor, waktu itu Anda untha, kan begitu. Betul, betul. Ya gitu. Ya. Nah, manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya. Itu teman sekalian. Jadi kita sekarang sudah mengerti beberapa hal, kita kembali kepada al-alamin tadi, Pak Muzamil. Iya, iya. Jadi ini alam ini saya kira istilah alam itu sendiri ini sudah mengandung ketersambungan antara apa yang ada dengan agama, gitu ya, dengan agama. Alam itu satu kata dengan alamat, satu kata dengan alamat. Jadi alamat itu apa? Tetengar alamat. Jadi alam itu apa yang ada ini semua bisa dialamkan, tapi bisa tidak dialamkan. Jadi dalam kata alam itu mengandung unsur religiusitas sebetulnya. Itu beda dengan barat. Kalau barat kan apa alam ini? Nature. Karena Arab tidak percaya adanya Tuhan sana. Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita menganggap semua ini adalah alam. Apa alam? Tanda adanya Allah. Nah, semua itu alam. Maka kita harus memperlakukan ini semua ya tidak boleh melanggar yang Allah, gitu ya. Tidak melanggar Allah. Kenapa? Ini kita sebut alam. Al-alamin itu semuanya. Jadi ini saya kira dalam perkataan alam itu sudah mengandung unsur agama, religiusitas. Beda dengan barat. Kalau barat terus nature. Gitu. Ini paralel dengan kalau Anda mempelajari sosiologi agama, agak serius apa ya, Pak ya? Ya. Jadi Islam disebut Islam oleh orientalis dan para ilmuwan barat itu belum 50 tahun. Dulu yang disebut Islam itu tidak ada, yang ada adalah Muhammadanism. Karena di mata orang barat, agama itu bikinan manusia. Mereka tidak kenal wahyu, mereka tidak kenal firman. Jadi dipikir orang Islam ini pengikut Muhammad dalam arti pengikut ajaran Muhammad, padahal Islam bukan ajaran Muhammad. Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Maka mereka menyebut pengikut Muhammad, Muhammadanis atau Muhammadanism. Sama dengan Kristen, dia pengikut Kristus. Buddha, pengikut Buddha Gautama. Hindu, pengikut dari satu ajaran di daerah Hindustan. Konghucu, pengikut Konghucu. Islam bukan pengikut Muhammad. Dan ini belum lama ilmu ini disadari orang barat. Islam, sunat aja baru belum 30 tahun Pak diakui, Pak sunat itu baik. Kita kan nggak tahu Obama sunat apa tidak. Kan begitu. Nah ini contoh aja bahwa kita ini sedang mengadopsi metodologi ilmu pengetahuan, bahkan akidah ilmu pengetahuan yang dari dunia global tadi, dan itu jangan sampai kita telan mentah-mentah di IAIN, karena IAIN punya narasumber yang luar biasa, punya main resources yang namanya Al-Quran. Beda cara pandangnya. Jadi kalau nature itu kita menyebut al-alamin, karena di kata al-alam itu ada dua pihak, yaitu Allah yang menciptakan dan manusia yang menghuni ciptaan itu. Itu ya Pak Muzamil ya? Betul. Nah ini jadi ada Allah, ada yang selain Allah. Yang selain Allah itulah alam.
Dan selain Allah itu disebut alam karena menjadi tanda adanya Allah. Alam itu adalah tanda. Gitu. Pak D, selamat datang Pak Dipur ya. Pak Dipur ini kita kenalkan, beliau ini tokoh di daerah Sukoharjo, Solo, membuat masjid Wasiun Ghaniyun, bahasa Jawanya Wisanggening gitu. Selamat datang Pak Dipur, pasti bawa rokok banyak untuk Kiai Kanjeng. Amin. Kita lumayan ini sudah dapat pemahaman mengenai agama globalisasi. Seluruh yang digelisahkan Pak Rektor tadi adalah output dari agama globalisasi itu, gitu ya. Nanti setelah itu kita elaborasi secara lebih detail, tapi tetap dengan mengacu kepada dasar-dasar ilmunya ya Pak Muzamil. Saya tetap akan tanya banyak sekali. Okay. Sampai di sini saya mohon kepada Bapak kalau ada respon, tafadhol sebelum kita lanjutkan. Bapak Wakil Rektor, Bapak dosen kalau ada, atau teman saya dari penyelenggara, kalau ada hal-hal yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak, kita switch dulu. Dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ilmu tentang apa saja kan tersedia Pak. Ilmu bagaimana bikin pengajian supaya lama itu kan ada di Quran. Supaya kalau makyan berapa jam? Jam 4. Itu ilmunya apa? Ilmunya apa? Ayat apa? Ayatnya kalau saya cari wis sakarmu jupuk ayat ndi kok tak jelas ki hubungane. Wong saiki tutup botol kalau malaikat Jibril cetha hubungane. Jadi misalnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Pak, itu kalau disebut was-samaa'a rafa dan Allah meninggikan langit, itu termasuk bumi enggak Pak Muzamil? Apa bumi direndahkan, langit ditinggikan? Kan kalimatnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha dan langit ditinggikan. Ya. Yang saya bertanyakan, ini kan bedanya ilmu barat sama kita. Menurut sampean, ada langit, ada bumi, ataukah ada alam semesta di mana bumi sama langit itu menjadi satu lingkungan sebenarnya? Betul. Satu lingkungan. Jadi kalau disebut Allah meninggikan langit, termasuk bumi, karena bumi ini bagian dari galaksi yang kita sebut langit tadi itu. Betul enggak? Betul. Jadi bumi ini bagian dari langit. Pasangannya langit. Bagian dari Pak. Ya, bagian. Nah, jadi tulang rusuknya. Nek cara lanang wedok tulang rusuknya kan itu. Ya. Karena jarak kita dari sini ke matahari itu mungkin 1/1000.000.000 dari jarak antara satu titik bintang dengan titik bintang di sebelahnya. Cuman kita pikir kita ini gede, terus di sana ada lampu-lampu kecil sendir-sendir kan gitu. Padahal seluruhnya satu al-alamin kan gitu. Nah, wawadoal mizan. Pokoknya kalau Anda di acara seperti ini nomor satu bukan apa yang saya omongkan. Yang nomor satu adalah Anda diam-diam, Anda tidak sadar, Anda sedang berlatih keseimbangan. Ini Anda tidak ada sadari, tapi Anda akan jadi jagoan keseimbangan. Uripmu luwih seimbang karena terbiasa seimbang di sini. Orang ngarani orang miring rono seimbang, mikire seimbang, mentale seimbang, atine seimbang. Bahkan muatan-muatan di dalam acara seperti ini selalu seimbang. Ojo mikir tok nganti berlebihan, ning ojo guyon tok nganti berlebihan. Kabeh kudu seimbang satu sama lain. Itu juga ilmu kesehatan toh Pak. Ilmu kesehatan kuncinya keseimbangan. Sayur ki baik, ning ojo njur mangan sayur tok. Gitu mboten. Lu ndak dadi doni Kiai Kanjeng. Njur akhirnya saya ora iso teko mergo diet bertahun-tahun ora mangan sego karena pikirannya sayur ki apik. Akhirnya mangani sayur tok, akhirnya serat tok isine. Ginjele ora kuat. Jadi sego yo penting pada takaran tertentu, sayur yo penting pada takaran tertentu, kan gitu. Lombok yang penting pada takaran tertentu, kopi penting pada takaran tertentu.
Kapan kopi mengancam lambungmu, kapan tidak, ada ukurannya, ada takarannya. Wassama arafaha wa al-mizan. Jadi ilmu itu cuma satu, yaitu keseimbangan. Nah, Anda bisa tahan lama karena Anda berada pada posisi seimbang. Jiwa raga Anda, pikiran dan hati Anda, sebenarnya itu yang Anda alami, teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, supaya seimbang, sekarang kita sudah mikirnya sudah lumayan nih Pak Rektor ini tadi sudah setengah jam lebih mikir temenan. Iki jujur lulus orang terus ke sekolah harus lulus pengiki ya. Ini saya makin banyak ketemu apa yang akan harus kita ketahui pada malam hari ini. Misalnya nanti kita ngomong loh, nek saiki arep memelihara lingkungan hidup itu ya ditemukan dulu motivasinya apa. Setiap orang bisa boleh ada motivasinya berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang mau demo ke Jakarta 2 Desember itu motivasinya sisan reuni gitu. Oh no, yuk kita yuk sesama alumnus IAIN Surakarta yuk ketemu di Monas sisan reuni kan gitu. Sama dengan Kiai Kanjeng naik Gunung Tursina, gunungnya Nabi Musa. Bobit juara 1 yang keyboard itu, kemudian Mbak Novia juara 2, saya juara 8 apa berapa. Masing-masing punya motivasi. Supaya saya bisa duduk di tempat Nabi Musa duduk ketika dia tawar-menawar dengan Allah, dan puncaknya dia ingin melihat wajah Allah, kemudian Allah menyuruh dia menoleh ke suatu tempat, terus di tempat dia menoleh itu gunungnya diledakkan oleh Allah sehingga Nabi Musa pingsan. Saya duduk di situ ngelamun, Nabi Musa sampai di bulan nopo belakraan untuk mriki-niki yang kula niki 6,5 jam munggah niku pun potol sane geger kali sikil kula. Ana sing nganggo unta, ana sing nganggo walah jan niku mau nek mboten enten warung mboten tekan mriki. Dadi angger 100 meter ana warung, ngombe meneh ngrokok meneh. Itu nek ora ana warung ora tekan kono gitu. Mas Islamianto ini sampai sakit di warung yang terakhir menjelang puncak. Dan Nabi Musa biyen runu urung ana dalane, urung ana warunge, urung ana apa kok iso tekan kono. Jenengan niku ngopo to dadak blagrak mriki dadi kabeh njur kudu rene saiki ya ngono jan gitu. Dadi terus Nabi Musa jawab, ayo sak karepku ngono kowe. Wong aku ora mbayang arep ana kowe munggah rene kan gitu. Intinya begini, setiap orang punya motivasi. Waktu naik Tursina itu lulus semuanya kecuali yang tidak ikut naik. Pak Is tidak ikut naik. Pokoknya ndelok Ais mboten kula tak tilem mawon, itu Pak Is yang suling itu. Wah, suling. Terus ada yang karena capek di tengah jalan naik onta, tapi kalau dia naik onta dia akan tidak pernah bisa ke atas karena dia tidak terlatih kakinya. Tapi begitu sampai ke tempat yang onta tidak bisa naik lagi, dia tidak terlatih sehingga tidak kuat naik. Akhirnya lereng yang kuno dikeloni unta gitu. Nah, yang dikeloni unta itu antara lain Pak Wijayanto yang ustadz di televisi itu. Waktu itu ikut Kiai Kanjeng. Jadi Wijayanto neng di gue wis aku lagi dikeloni unta ngono kae. Indonesia. Wong Indonesia ana orang kene, pokoke bingung dhewe liyane do munggah dhek ora iso munggah, ora kuat. Tapi motivasinya main-main, dan Anda untuk menjaga lingkungan hidup temukan motivasimu. Banyak sekali. Misalnya ya kalau naik turun terusnya itu Bobit juara karena dia motivasinya itu adalah piye carane entuk watu sing akike apik tenan. Nah, itu Pak Bobit. Nek Joko SP yang main gitar itu karena anaknya pertama akan lahir, maka dia aku harap tirakat nganti ndukur untuk anakku yang pertama itu. Nek Pak Joko Kamto bola lali aku motivasinya. Jajane watu. Yuk ngakune macam-macam kaya yo ning jajane yo golek watu kan gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau saya Pak Rektor, kan iblis dulu itu kan memprotes bahwa Allah mau bikin Adam. Dan alasannya kan jelas. Ngopo toh, untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Toh pekerjaan mereka itu sudah jelas, merusak bumi dan menumpahkan darah. Merusak bumi ya sudah, ini yang terjadi, yang disebut beliau itu merusak bumi. Gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda merusak bumi benar, berarti Anda pendukung iblis dan membuktikan bahwa iblis benar. Mari kita jaga bumi ini, kita khalifai bumi ini untuk membuktikan bahwa iblis dulu ngawur itu.
Itu. Nah, Anda jauh sih sama iblis, saya dekat. Tiap hari nyang-nyangan nanti gue. Gue apa cedak kalau ngopi bareng nih ngerasa nggudu aku gelem urip ini mergo mbuktekke nek tesismu salah. Ngono aku. Nah, teman sekalian monggo cari motivasi masing-masing. Kemudian ini Kiai Kanjeng kan banyak dikecam orang juga kok selawatan nganggo musik sok pokoknya sok lagu gereja barang digawake. Endi ana lagu gereja iki? Allah mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Salah satu bentuk tasbihnya adalah berselawat, menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan Allah mengatakan ma, tidak hanya man, ma apa saja, yo kayu. Jadi daun yang bergetar-getar itu dia berselawat kepada Rasulullah, kepada Allah, kan begitu. Jadi rumah samu nek kowe nek wis wong Natalan nganggo cemara njur kowe anti pohon cemara ngono. Aja cemara kuwi Kristen. Lho piye? Kowe ora ngerti to nek Nabi Isa dhewe ora tau ndelok cemara nganti akhir hayatnya. Kita diangkat ya. Nabi Isa itu belum pernah melihat pohon cemara. Karena tidak ada cemara di Israel. Tidak ada cemara di Timur Tengah, tidak ada. Jadi Nabi Isa belum pernah lihat cemara. Gitu loh. Jadi nek ana Natalan Nabi Isa iki ngene. Ki apa to iki? Sekon dhuwur kono lho. Apa to kok lincip-lincip kuwi ngono iki. Lha tenanan kuwi, tenanan. Jadi aja njur ngarani kuwi itu makhluk Allah. Terserah kamu. Makhluk Allah itu yang penting kamu bawa untuk mencintainya apa saja. Dan Allah tidak pernah menciptakan sampah, tidak ada.